nama saya kelas 4 SD Kelompok Maju Peristiwa. Di sini saya akan berpresentasi tentang gaya. Apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Saat benda bergerak, benda akan berpindah dari posisi awal ke posisi lain. Ini dipengaruhi oleh salah satu sifat gaya. Ini adalah beberapa sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuknya. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda diam menjadi gerak. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda gerak menjadi diam. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Ini adalah contoh dari gaya. Gaya-gaya yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi gerak. Contohnya adalah sifat bola. Bola yang diam menjadi bergerak setelah kita. Yang kedua adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya seperti pada tanah liat. Melalui gaya, tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk seperti fosforma dan air. Nah, yang ketiga adalah permainan baseball. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat menjadi diam. Contohnya seperti permainan baseball. Ketika seseorang menangkap bola, maka bola yang semula bergerak menjadi diam. Nah, yang keempat adalah gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya seperti membelokkan stang sepeda. Stang sepeda yang semula arahnya lurus ke depan, jika dibelokkan maka akan berubah arahnya. Ini adalah contoh gaya yang terakhir. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat diatur batas kecepatannya. Bisa dibuat melambat, bahkan lebih laju. Contohnya seperti sedang mengendarai mobil. Apakah kalian tahu apa saja jenis gaya? Nah, jenis gaya yang pertama adalah gaya magnet, yang kedua gaya listrik, yang ketiga gaya otot, dan yang terakhir gaya pegas. Ini adalah contoh-contoh semua gaya. Gaya yang pertama adalah gaya gravitasi. Bola yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Itu dipertandakan adanya gravitasi atau adanya bobot. Jika benda-benda yang di lingkungan kalian tidak memiliki gravitasi, benda-benda yang di rumah kalian akan melayang ke angkasa. Nah, yang kedua adalah gaya magnet. Kompas adalah salah satu benda yang menggunakan magnet dalam melakukan fungsinya untuk menunjukkan arah mata angin. Bagi kalian yang suka mendaki gunung ataupun berpetualang ke hutan, harus membawa ini. Jika tidak, kalian akan tersesat di jalan dan tidak tahu arah pulang di mana. Nah, contoh gaya yang selanjutnya adalah gaya listrik. Kipas angin yang semula diam bergerak karena adanya listrik. Ini juga diambil dari sifat gaya. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi gerak. Gaya yang selanjutnya adalah gaya gesek. Rem pada motor menimbulkan gaya gesek pada ban dan permukaan jalan. Nah, itu pertanda bahwa ban dan permukaan jalan itu bersatu. Gaya yang selanjutnya adalah gaya pegas. Jarum jam untuk memastikan jarum-jarumnya bergerak dengan stabil dan teratur. Jika tidak ada gaya pegas, jarum tidak akan stabil. Nah, gaya yang selanjutnya adalah gaya otot. Sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jika kita tidak mempunyai otot, kita tidak bisa menggerakkan tangan, kaki maupun kepala. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.